Jika P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 60 dan P kali Q sama dengan 12, maka P min Q sebesar berapa nih? Oke, kan di sini ada bentuk P kuadrat tambah Q kuadrat. Jadi gimana caranya P min Q ini kita ubah bentuknya menjadi bentuk yang ada ini nih, P kuadrat tambah Q kuadrat. Caranya kita kuadratkan aja P min Q-nya ini ya. Jadi P min Q kita kuadratkan akan jadi ini, depan kuadrat P kuadrat ditambah belakang kuadrat ditambah Q kuadrat. Kalau min dikurang 2P kali Q ya. Nah, saya sekalian kasih rumus yang kalau P plus Q ya. P plus Q kuadrat akan jadi sama ya. Cuma bedanya kalau di sini min, ini min, kalau di sini plus, di sini jadi plus ya. Akan jadi P kuadrat tambah Q kuadrat ditambah 2PQ. Kalau untuk member-member cat BKN ini rumus ini udah biasa ya, udah sering ketemu ya di video-video pembahasan cat BKN ya, yang di apa, yang member premium catbkn.com. Oke, tinggal kita masukin yang ditanyakan ini kan. Nah, yang diketahui di soal ini kita masukin di sini, tapi yang ditanyakan P min Q. Sedangkan yang kita cari di sini P min Q kuadrat, nanti tinggal diakarkan aja ya. Jadi kita cari P min Q kuadratnya sama dengan ini ya. Ini dikurang ini ya. Jadi 60, ini kan 60 nih nilainya. 60 dikurang 2PQ, 2 kali PQ-nya ini 12 ya. Kali 12 ya. Nah, ini kan 60 kurang 24 ya. 60 kurang 24 36 ya. Tapi ingat, ini P min Q kuadrat ya. P min Q kuadrat. Yang ditanyakan P min Q aja, berarti ini tinggal diakarkan aja ya. Jadi P min Q akar dari 36 itu 6 ya. Harusnya plus min 6 kalau kayak gini ya. Tapi karena di sini positif, maka hasilnya yang C ya. Oke, yang C. Jika P sama dengan 17 per 18 kali 21 per 22 kali 31 per 33 dan Q sama dengan 17 per 18 kali 21 per 22 kali 18 per 33, maka gimana hubungan antara P dan Q? Oke. Mungkin banyak yang berpikir ini dikali dulu yang atas dibagi yang bawah, begitu juga dengan Q. Kalau seperti itu kelamaan ya. Sebenarnya pilihan jawaban ini membandingkan antara P dan Q ya. Ini sebenarnya bandingkan P dan Q. Yang namanya perbandingan itu kalau membandingkan tuh tentu kita membandingkan yang beda. Jadi abaikan yang sama ya. Namanya membandingkan ya. Nggak mungkin dong kita membandingkan yang sama. Jadi abaikan aja yang sama. Berarti ini 17 nih abaikan aja nih. 21 abaikan aja nih. 18 sama 31 beda ya. 18 ini sama ini abaikan, 22 ini sama ini abaikan, 33 ini abaikan. Nah, tinggal 31 sama 18 nih yang tersisa. Nah, mana yang besar? Besaran 31 dong. Artinya P pasti lebih besar dari yang Q ya. Kalau yang di atas, tapi kalau yang tersisa yang di bawah, misalnya 31, ini 18, yang besarnya adalah yang ini karena pembaginya lebih kecil. Karena kalau pembagi lebih kecil hasilnya pasti lebih besar ya. Tapi karena ini 31 dan 18 di atas, tinggal cari yang besar aja ya. Tapi kalau di bawah justru yang pembaginya besar itu hasilnya lebih kecil dan pembagi yang kecil ini hasilnya lebih besar ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang C. Jadi pakai konsep kayak gitu aja, nggak perlu dihitung capek ya. Jika bilangan A menyatakan 33 sepertiga% dari 25 dan B bilangan yang menyatakan sepertiga dari 26, maka gimana hubungan antara A dan B? Coba, ini kan pecahan campuran ya, kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa ya. Caranya 3 ini dikali dengan 33 ini jadi 99 ditambah 1 jadi 100. 100 dibagi ini 3 ini ya. Karena ada persen kita tulis aja persennya ya. Nah, sepertiga ini kita ubah dalam bentuk persen aja ya. Sepertiga ini kita ubah jadi persen berarti dikali 100% ya. Cara merubah dari pecahan menjadi persen tinggal dikalikan aja 100%. Ini dikali 100, 1 kali 100, 100 per 3 ini per 3% ya. Artinya ini sama ya nilainya. Nah, perhatikan opsi jawabannya. Sebenarnya ini kan membandingkan A dan B ya. Jadi membandingkan A dan B ya opsi jawabannya ini. Nah, namanya perbandingan
pasti kita abaikan yang sama. Ngapain kita bandingin yang sama? Jadi abaikan yang sama kalau mau dibandingkan. Abaikan yang sama. Nah, berarti yang ini nih diabaikan karena sama. Tinggal kita bandingin 25 dan 26 ya. 26 kan lebih besar ya dibandingkan 25. Jadi B lebih besar daripada A atau A kurang dari B, sehingga pilihan yang tepat adalah yang B. Oke, yang B ya. Jika 45 dikurang A sama dengan 36 dan 22 kuadrat dibagi 11 kuadrat sama dengan B, maka nilai A kali B dikurang A tambah B adalah K. Yang ini nih coba lihat. 45 dikurang A sama dengan 36. 45 dikurang berapa supaya jadi 36? Dikurang 9 ya. Jadi A-nya sama dengan 9. Nah, kita selesaikan yang ini. Ada sifat bilangan berpangkat, misalnya gini nih. A pangkat M dibagi dengan B pangkat M, sama-sama pangkatnya ini ya, sama-sama M. Ini bisa dikeluarkan pangkatnya. Jadi A dibagi B dulu baru nanti dipangkatkan belakangan ya. Nah, begitu juga dengan ini, bisa kita keluarkan dulu nih. 22 dibagi 11 belakangan dipangkatkan ya, sama dengan B ya. 22 bagi 11 kan 2 ya, ini kan 2 hasilnya. 2 kuadrat 4, jadi B-nya sama dengan 4. Nah, tinggal kita masukin nih ke sini nih. Masukin ke sini ya. Nih. A kali B, 9 kali 4 berapa? 36 ya. Dikurang A tambah B nih. A tambah B. 9 tambah 4 13. Jadi 36 kurang 13 jadi 23 ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang D ya. Oke, yang D. Jika A sama dengan 4, B sama dengan 6, dan C sama dengan 2A tambah 2B dibagi A tambah B, nilai A kali B dibagi A tambah B tambah C adalah, di sini ada nilai A, di sini ada nilai B, terus tinggal kita cari nilai C agar bisa hitung ini. Sebenarnya untuk mencari nilai C bisa aja kita masukin nilai A sama B ke sini ya. Cuma sebagai latihan, coba ini nih, 2 sama 2 ini bisa dong dikeluarkan sama-sama 2. 2 dalam kurung A tambah B ya. Karena sama-sama ada 2 ya, sifat distributif. Dibagi A plus B. Boleh dong ini dicoret, berarti C-nya sama dengan 2 ya. Tapi untuk cari nilai C bisa kita masukin nilai A, nilai B, nilai A, nilai B. Bisa ya. Oke, tinggal kita cari nih ini ya. A kali B, 4 kali 6, 24 ya. Dibagi ini A tambah B tambah C. 4 tambah 6, 10. Tambah 2, 12 ya. Jadi dibagi 12. Sama dengan 24 bagi 12 kan 2 ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, yang C ya. Jika P plus 3 dibagi P min 2 sama dengan 7/6, maka nilai P adalah, yang mana nih? Soal ini bisa kita kerjakan dengan cara kali silang ya. P plus 3 ini kali 6 sama dengan P min 2 kali 7. Cuma saya pengen coba ajarkan gimana sih kita kerjakan dengan cara lain ya. Dengan cara lain. Jadi gini, 7/6 ini bukan nilai realnya, tapi perbandingan sederhana dari pembagian P plus 3 dan P min 2 ya. Nilai realnya kelipatan dari 7/6 karena ini kan nilainya besar nih ya. Kalau 22 ini nggak masuk akal. Kenapa? Supaya jadi 22 P-nya ini 7 ini dikali 4 atau dikali 2. Cuma kalau 3 pindah ruasnya kejauhan ya. Jadi kemungkinannya itu kisarannya ini nih. Ini. Supaya jadi 30-an seperti ini, 7 sama 6 ini dikali 5 ya. Berarti dikali 5, 6-nya juga dikali 5 ya. Coba, 7 kali 5, 35 dibagi 6 kali 5, 30. Ini sama dengan P plus 3 dibagi P min 2. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Tapi, kalau udah sama dengan kayak gini, nilai P-nya harus sama ya. Coba, 3 ini pindah ruas, jadi min ya. 35 kurang 3 berapa? 32. Jadi P-nya sama dengan 32. Yang bawahnya juga harus sama. Kalau beda berarti bukan jawabannya ya. P min 2 sama dengan 30. Min 2 pindah ruas jadi 32 juga kan. Jadi P-nya sama dengan 32 karena memenuhi yang atas sama yang bawah ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, gimana kalau kita kerjakan dengan cara kali silang yang seperti biasa ya. Yang ini dikalikan dengan 6 ya. Jadi 6 kali P 6P ditambah
6 kali 3 18 sama dengan P min 2 ini kali 7 ya. 7 kali P 7P dikurang 2 kali 7 14. Nah, 6P ini pindah ruas ke sini ya. Jadi min 7P kurang 6P 1P atau P aja sama dengan min 14 ini pindah ruas ke sini jadi tambah ya. 18 tambah 14 32. Sama kan? Nah, kalau kayak gini lebih cepat ya. Yang tadi saya jelaskan tadi kan hanya proses berpikirnya aja ya. Tapi kalau udah paham konsep berpikir seperti ini bisa lebih cepat ya tanpa harus kali silang. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, yang D ya. Jika P sembarang bilangan bulat dan X sama dengan min 4P kuadrat ditambah 8 dan Y sama dengan min 3P kuadrat ditambah 8, maka gimana hubungan antara X dan Y? Sebenarnya dari opsi jawaban ini membandingkan antara X dan Y. Kalau kita ingin membandingkan sesuatu, tentu kita abaikan yang sama. Ngapain bandingin yang sama ya? Jadi abaikan yang sama. Konsepnya seperti ini ya. Jadi kalau perbandingan abaikan yang sama. Ini coret aja ya. Oke, terus kita tinggal membandingkan min 4P kuadrat dan min 3P kuadrat. Di sini disebutkan bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada 3 bagian ya. Ada 0, ada positif, ada negatif. Kita ambil aja 0, terus positifnya kita ambil 2, terus negatifnya min 2. Kita hitung X sama Y-nya nih. Ketika 0 dipangkatkan berapapun pasti hasilnya 0. Dan 0 dikalikan berapapun pasti hasilnya 0 juga ya. Berarti ini hasilnya 0 ya. Oke, kita ambil 2. 2 kuadrat jadi 4. 4 kali min 4 min 16. Kalau masukin ke sini 2 kuadrat 4 kali 3 kali min 3 min 12. Sebenarnya bisa aja kita lanjutkan min 2, tapi di sini udah kelihatan ya, ketika kita ambil P-nya bilangan bulat ini ambil 0, X-nya sama dengan Y. Ketika 2 X-nya kurang dari Y. Artinya ini kita nggak bisa nyimpulin hubungan antara X dan Y, sehingga hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Oke, jadi saya bahas seperti ini ya. Tarif parkir mobil untuk 2 jam pertama adalah 2.000 dan tarif selanjutnya dihitung per jam. Jika uang 6.500 dapat digunakan parkir mobil selama 5 jam, maka tarif parkir setelah 2 jam pertama adalah ini kan bisa dipakai selama 5 jam sedangkan 2 jam pertama udah dihitung 2.000 ya. Berarti di luar 2 jam pertama masih parkir 3 jam lagi ya. Nah, selama 3 jam ini biayanya ini nih selisihnya ini. 6.500 dikurang 2.000 berapa? 4.500. Ini maksudnya 3 jam di luar 2 jam pertama ya. Berarti per jam di luar 2 jam pertama tinggal dibagikan 3 ini aja nih. Berarti 1 jamnya dibagi 3 ini 1.500 ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, yang C. Suatu persegi panjang mempunyai luas 110 cm². Jika panjangnya bertambah 25% dan lebarnya berkurang 20%, maka luasnya menjadi berapa? Oke. Ini untuk latihan, coba dikerjakan sendiri. Terus jawabannya tulis di kolom komentar ini ya. Nanti dibahas pada video pembahasan TIU selanjutnya. Untuk clue-nya pakai pemisalan aja ya. Terus pemisalannya ambil panjangnya yang bisa dibagi 4. Pemisalan angka yang bisa dibagi 4 karena 25% ini kan 1/4 ya. Terus untuk lebarnya ambil bilangan yang bisa dibagi 5 karena 20% ini 1/5. Nanti lebih mudah ya, lebih cepat ya kalau pemisalan seperti itu. Oke.